Halo teman-teman, kembali lagi bersama Novel Tuber dengan alur cerita Janji Kembali karya Layuma. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga klik lonceng notifikasinya. Ki, nyari makan yuk. Kebiasaan Zahra yang selalu masuk ke kamar kosnya tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Sama seperti kebiasaan Kiran yang juga lupa mengunci pintu lagi saat dirinya baru saja masuk ke kamar kos, membiarkan pintu itu menutup sendiri. Karena rasa lelah, dirinya lebih terlena untuk rebahan dulu di ranjangnya. Kiran yang baru saja selesai menyisir, dirinya pun sontak mendengar suara gemuruh cacing di perutnya. Tahu aja ini perut ada yang ngajak makan, langsung nyaut, celetuk Kirani yang kini mengambil dompetnya yang berada di atas ranjang. Ayo Rak, mau makan apa? Tanya Kirani yang sudah beranjak menghampiri Zahra dan tak lupa mengunci dulu pintu kamar kosnya. Gue pengen makan ayam bakar, lo mau juga nggak? Gue mah santuy, makan apa aja oke. Emang lo makan sambal aja udah langsung akrab sama toilet sampai lama di sana. Ejek Kirani yang pertama kali mengajak Zahra makan ayam geprek dengan sambal yang pedasnya gak ketulungan. Sialan lo, masih ingat aja, kesal Zahra jika mengingat awal dirinya menjadi mahasiswa baru di kampus dan berkenalan dengan Kirani. Mereka berdua kini pergi ke warung tenda yang menjual berbagai menu bakaran, dan favorit keduanya adalah ayam bakar di sini. Walaupun harus memakan waktu 10 menit untuk sampai di sini dengan berkendara sepeda motor, tapi keduanya senang karena sekalian jalan-jalan malam. Mang Asep, ayam bakarnya 2 ya, pesan Zahra kepada penjual ayam bakar yang memang sudah mereka kenal. Dan Kirani memilih untuk mendudukkan dirinya di salah satu kursi di sana. Kirani menoleh saat Zahra memanggilnya. Ki, ayam bakarnya mau manis kayak gue apa pedes kayak mulut lo? Sialan. Kirani tak langsung menjawab celotehan sahabatnya itu. Dia menatap horor Zahra yang malah kini menertawakannya karena membuat beberapa pengunjung di sana langsung memperhatikannya. Tanpa bertanya pun, harusnya Zahra tahu kalau dirinya selalu memesan ayam bakar pedas, yang memang makanan pedas adalah makanan favoritnya. Jika tak pedas, rasa makanannya itu hambar. Puas loh, kesal Kirani kepada Zahra setelah Zahra mendudukkan tubuhnya di kursi depan meja Kirani. Puas banget, olahraga bibir sama perut dulu gue sebelum makan ayam bakar, sahut Zahra yang masih saja tertawa melihat kekesalan Kirani. Hai Kiki, boleh gabung gak nih? Tanya Arya yang entah datang dari mana bisa sampai di sana. Pak Arya kok di sini juga? Iya, lagi di jalan lihat kamu habis turun dari motor, jadi sekalian mau makan malam. Barusan main ke tempat Andra, malah gak dikasih makan. Ngeselin banget emang itu orang, jawab Arya panjang lebar yang kini menarik kursi di samping Zahra dan duduk di sana. Kirani yang melihat tingkah Arya pun memaklumi saat Arya sudah mendudukkan diri di mejanya. Tidak mungkin juga dia menyuruh Arya mencari tempat duduk lain. Sebagai kenalan yang baik, Kirani pun tak keberatan jika harus makan malam bersama Arya. Zahra yang baru bertemu dengan lelaki yang dipanggil Arya oleh Kirani, dirinya pun hanya mengeritkan dahi, dan Kirani yang melihat keterdiaman Zahra, dirinya pun langsung memperkenalkan keduanya. Oh iya Pak, kenalkan itu Zahra, sayangnya sahabat dekat saya. Kayak gak niat banget ngenalinya Ki, ucap Zahra yang kini telah mengerucutkan bibirnya. Hai Zahra, gue Arya, sahut Arya yang menjulurkan tangannya ke arah Zahra dengan senyum di bibirnya yang menambah kadar ketampanannya. Zahra, jawab Zahra menjabat tangan Arya.
Jangan panggil Pak deh kalau lagi di luar kantor kayak gini. Lagian, kalian kan bukan karyawan gue, sahut Arya santai. Lo juga Ki, biasain jangan panggil gue Pak ya. Panggil sayang juga gak apa-apa, lanjutnya. Zahra yang melihat keakraban keduanya, dia langsung saja melihat ke arah Kirani dan bertanya. Dia Arya kakak panti lo Ki. Kirani mengedikan bahunya sebagai balasan atas pertanyaan Zahra, dan Zahra menyepitkan bibirnya berpikir jika Kirani tengah membohonginya saat ini. Bukan gue, jawab Arya yakin saat mendengar pertanyaan itu juga dari Zahra. Arya yang kemudian melihat tingkah Zahra dengan refleks tangannya mengusap gemas kepala Zahra, membuat Zahra dia membeku seketika dengan wajah yang memerah entah mengapa. Iya sih, aku juga ngerasa biasa aja pas sama Pak. Maksudnya Arya, cengir Kirani karena keceplosan memanggil Pak lagi kepada Arya. Tapi kenapa kamu tadi panggil aku Kiki? Tanya Kirani masih penasaran dan membiasakan diri berbicara santai dengan Arya kali ini. Biar makin akrab aja, sahut Arya sekenanya. Kiran pun hanya mengangguk dan membulatkan bibirnya, berpikir masuk akal juga alasan Arya. Dan tak lama, ayam bakar pesanan mereka pun terhidang di meja, lengkap dengan nasi hangat, lalapan, dan teh hangatnya. Mereka menikmati makan malam dengan obrolan ringan seputar pekerjaan dan keseharian masing-masing. Kirani menghembuskan nafas sejenak menunggu pintu di depannya kini yang belum dibuka karena dirinya baru pertama kali ini datang ke apartemen Andra. Ya, Kirani sekarang sedang berada di apartemen Andra karena tadi setelah makan ayam bakar, Arya meminta tolong ke Kirani untuk mengantarkan ayam bakar ini. Flashback. Ayo laki, lo gak mau kan nambah banyak pekerjaan karena bos lo yang sakit gara-gara telat makan? Karena Arya tahu jika Andra sudah sibuk, maka dia akan lupa dengan waktu makannya. Tapi Arya, itu udah di luar jam kerja gue. Sebenarnya Kirani sudah menolak dengan berbagai alasan. Namun Arya yang cerdik juga mempunyai banyak sanggahan agar Kirani mau menurutinya kali ini. Gak nyangka gue kira lo bukan salah satu spesies cewek matre dan punya sisi kemanusiaan yang besar. Tapi nyatanya sama aja. Semua diukur dari segi penghasilan, sahut Arya dengan wajah kecewanya hendak pergi dari meja sana. Iya, ya udah gue anterin, alamatnya mana? Kirani yang tak tega juga mendengar perkataan Arya akhirnya menyanggupi dan menerima permintaan Arya mengantarkan makan malam untuk Andra. Gue udah pesen ojol, lo langsung naik aja. Secepat itu, senyum ceria langsung terbit dari bibir Arya, membuat Kirani jengah merotasikan matanya. Gue kesini sama Zahra, ngapain pakai ojol segala? Gue masih ada kerjaan Ki, gue langsung pulang aja ya. Suara Zahra menyambuti, dan mau tidak mau Kirani hanya pergi sendiri. Karena Arya dari tadi sudah mendapatkan banyak panggilan memperlihatkan itu kepada Kirani. Panggilan telepon menyuruhnya untuk segera pulang. Andra mengerutkan dahi mendengar suara bel di apartemennya. Setaunya tidak ada orang lagi yang akan datang ke sini jika bukan Arya dan keluarganya. Untuk Arya yang baru saja pergi, dia akan lama balik lagi ke sini. Dan untuk mama atau adiknya itu tidak mungkin karena mereka masih berada di Singapura. Hanya Andra yang pulang ke Indonesia setelah dirinya diadopsi. Andra mengikuti keluarga Chandra dan menetap di Singapura. Andra kembali ke Indonesia karena ada masalah internal di perusahaan ini yang semakin memburuk, membuat Bapak Abimanyu menyuruh Andra menghandle perusahaan utama keluarga Chandra yang ada di Indonesia.
dan membereskan para tikus perusahaan yang saat hanya dipantau oleh Papa Abimanyu yang tak lain ialah Papa angkat Andra. Para tikus perusahaan ini mereka malah semakin merajalela, membuat krisis keuangan di perusahaan. Dan karena itulah saat perusahaan beralih di bawah kepemimpinan Andra langsung saja disibukkan untuk membereskan itu semua, agar perusahaan tak kolaps dan tak ingin para karyawan yang menggantungkan pekerjaan di Golden Corp ini menjadi pengangguran. Hingga dirinya masih belum mendapatkan waktu yang tepat untuk bisa mendekati Kirani dan menjelaskan bahwa dirinya adalah Arya Dirandra, kakak pantinya dulu. Walaupun Andra tak pernah menemui Kiran, tapi setelah Andra lulus sekolah dan kuliah sambil membantu di perusahaan Papa Abimanyu, dari sana Andra bisa mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan itu, Andra meminta seseorang yang dikenalnya untuk memantau perkembangan Kirani dan mengabarkan apa saja kegiatan Kirani selama dirinya tak berada di sampingnya. Seakan semesta tengah mendukungnya, karena ternyata Kirani menjadi salah satu mahasiswa yang mendapat beasiswa dari Golden Corp. Andra juga merekomendasikan Kirani kepada asisten Papa Abimanyu agar Kirani bisa menjadi karyawan Golden Corp. Setidaknya Andra bisa tenang jika Kirani telah mendapatkan pekerjaan dan tempat kerja yang baik. Walaupun begitu, Andra tetap meminta kenalannya agar selalu mengabarkan apapun tentang Kirani. Kirani adik kecilnya yang selalu manja, anak perempuan yang selalu saja memenuhi pikirannya. Saat melihat Kirani sedih ditinggal ibunya, Andra melakukan banyak hal untuk membuat senyum Kirani kembali mengembang. Entah mengapa, setiap kali Kirani tersenyum bahagia, itu bisa membuat mood buruk Andra menjadi baik saat mengingat senyum dan tawa Kirani. Andra berusaha keras untuk bisa menjadi orang sukses, agar saat dirinya menjemput Kirani tak lagi merasakan kesulitan hidup seperti saat hidup di panti. Andra membayangkan wajah Kirani saat tersenyum manis di mobil tadi. Entah apa yang selalu ada di dalam pikiran Kirani, hingga keberadaan Andra kerap kali tak lebih penting dari imajinasi Kirani. Dan imajinasi Andra selalu penuh dengan bayang-bayang Kirani. Sampai Andra membuka pintu apartemennya kini pun juga wajah Kirani yang dilihatnya. Kirani yang memakai kaos Hello Kitty kebesaran, namun semakin membuat Kirani terlihat menggemaskan. Andra mengerjapkan mata beberapa kali, berpikir imajinasinya tentang Kirani saat ini terasa nyata. Hingga bibir mungil Kirani bersuara, membuat Andra langsung tersadar jika ini memanglah nyata. Maaf Pak, saya kesini mengantarkan ayam bakar untuk Pak Andra. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu setia mengikuti alur cerita Janji Kembali. Sampai jumpa lagi di chapter-chapter selanjutnya. Mari perbanyak silaturahmi dengan selalu dukung channel ini. Salam sehat selalu semuanya.